Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mentari Patrizana dengan NIM 18424 KT 08656. Di sini saya akan mengajak teman-teman mengikuti virtual tour Yogyakarta dalam 3 babak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai program interpretasi ini. Yuk, ikuti dan simak ya. Yogyakarta merupakan kota pariwisata yang tak lepas dengan kehadiran wisatawan lokal maupun asing. Yogyakarta menyediakan berbagai macam wisata, mulai dari wisata alam, kuliner, budaya, sejarah, dan juga religi. Program interpretasi ini dengan tema Yogyakarta dalam 3 babak memiliki tujuan untuk mengenalkan daerah wisata alam di Yogyakarta kepada teman-teman semua dan juga mengenalkan kekayaan alam yang ada di dalam objek wisata tersebut. Sasaran dari program interpretasi ini yaitu keluarga dan juga pelajar mulai dari SMP, SMA, sampai kuliah. Yang diharapkan semoga program interpretasi alam ini dapat memberikan pengetahuan mengenai destinasi wisata alam di Jogja serta apa saja kekayaan alam yang ada di dalamnya. Langsung saja, Yogyakarta dalam 3 babak ini akan mengajak teman-teman semua mengunjungi 3 wisata alam dengan tarif yang murah dan juga berdekatan. Untuk babak pertama yaitu Gumuk Pasir Parangkusumo. Di Gumuk Pasir Parangkusumo ini, teman-teman dapat menikmati keindahan gumuk pasir yang terbentang dengan bentuk barisan, serta teman-teman dapat melakukan banyak aktivitas mulai dari fotografi, berjalan-jalan, menaiki jeep, dan juga sandboarding. Gumuk Pasir Parangkusumo ini terletak kurang lebih 1 jam dari pusat kota di Yogyakarta. Babak kedua yaitu Pantai Widuri. Di Pantai Widuri, teman-teman dapat menikmati pemandangan pantai yang membentang. Selain itu, teman-teman juga bisa menghabiskan waktu untuk menanti matahari tenggelam di pantai ini. Pada pantai ini terdapat banyak aktivitas yang dapat dilakukan, seperti fotografi, bermain bola, bermain air, bermain layangan, dan masih banyak yang lainnya. Pantai Widuri hanya memakan waktu 1 menit dari Gumuk Pasir Parangkusumo. Kemudian babak ketiga yaitu Bukit Paralayang. Di Bukit Paralayang, teman-teman dapat menikmati pemandangan pantai dan sorot lampu dari kota yang ada di bawah. Selain itu, teman-teman dapat menikmati pemandangan matahari terbit dan tenggelam dari atas bukit. Jika teman-teman belum membawa snack untuk dinikmati di atas bukit, tenang saja, karena ada banyak warung yang tersedia untuk membeli makanan dan minuman. Untuk sampai ke Bukit Paralayang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 8 menit dari Pantai Widuri. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai program interpretasi dan juga wisata alam yang akan dituju. Selanjutnya langsung aja yuk kita jalan-jalan dalam 3 babak. Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di Gumuk Pasir Parangtritis. Di sini teman-teman bisa datang dan dengan membayar 10.000 aja, teman-teman bisa menikmati gumuk pasir yang bagus banget. Mau tahu nggak bentuknya apa? Bentuknya barisan. Yuk kita lihat. Gumuk Pasir Parangkusumo terletak di sebelah barat Pantai Parangkusumo, salah satu pantai di kawasan Pantai Parangtritis. Jarak Gumuk Pasir Parangkusumo sekitar 30 km dengan waktu tempuh 50 menit dari pusat kota Yogyakarta. Gumuk pasir ini tergolong unik karena terbentuk pada kawasan yang memiliki curah hujan tinggi. Hal tersebut yang menjadikan Gumuk Pasir Parangkusumo merupakan gumuk pasir satu-satunya di Asia Tenggara, selain di kawasan gurun di benua Afrika. Kondisi jalan yang dilalui untuk menuju ke Gumuk Pasir Parangkusumo sudah beraspal dan halus. Untuk kondisi jalur di dalam gumuk pasir sendiri berpasir dan cenderung berundak. Akan lebih baik jika mengenakan sepatu untuk mempermudah dalam langkah. Untuk biaya retribusinya sendiri, yaitu sebesar 10.000. Tipe Gumuk Pasir Parangkusumo ini adalah barhan dengan ukuran yang cukup besar. Tipe barhan memiliki bentuk bulan sabit dengan lembah curam dan gundukan cembung yang searah hembusan angin. Di sekitar Gumuk Pasir terdapat beberapa tumbuhan seperti akasia, cemara udang, keben, rumput lari, dan juga kerinyu. Tumbuhan yang ada di sekitar Gumuk Pasir dapat menahan kecepatan angin di sekitar gumuk. Aktivitas yang dapat dilakukan jika teman-teman mengunjungi Gumuk Pasir ini secara langsung yaitu menaiki jeep, fotografi, berjalan-jalan, dan juga sandboarding.
Pantai Widuri merupakan pantai yang berada dekat dengan Pantai Parangtritis. Biaya retribusi dari pantai ini yaitu sebesar 10.000. Biaya tersebut sudah termasuk dengan tiket masuk untuk Gumuk Pasir Parangkusumo. Pantai Widuri terletak tidak jauh dari Gumuk Pasir Parangkusumo. Kurang lebih dapat ditempuh dalam waktu 1 menit. Pantai Widuri buka pada pukul 7 pagi sampai pukul 6 malam, seperti Gumuk Pasir Parangkusumo. Untuk menuju ke Pantai Widuri sendiri, jalannya sudah beraspal. Namun, untuk memasuki kawasan pantai, jalannya berpasir. Kendaraan seperti motor masih dapat melewatinya. Di Pantai Widuri ini, aktivitas yang dapat dilakukan yaitu fotografi, menaiki jeep, bermain air, bermain bola, bermain layang-layang, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Jenis tanaman berkayu tidak selalu hidup di lingkungan yang ekstrim. Salah satu lingkungan yang ekstrim yaitu hutan pantai. Hutan pantai memiliki jenis tanah regosol yang sulit mengikat air. Kadar salinitasnya pun tergolong tinggi, serta unsur hara yang terkandung sedikit. Vegetasi atau tumbuhan yang ada di Pantai Widuri yaitu cemara udang. Vegetasi tersebut bermanfaat untuk melindungi ekosistem darat dari terpana angin dan badai, sebagai pengendali erosi, habitat bagi fauna, tempat berkembang biak satwa, dan masih banyak lagi. Pada bagian depan pantai, vegetasi yang ada berfungsi sebagai pemecah angin atau windbreak. Di Pantai Widuri masih banyak ditemukan sampah-sampah baik yang terbawa oleh air laut ataupun dari wisatawan-wisatawan yang berkunjung. Untuk kedepannya mungkin dapat disediakan tempat sampah di sekitar pantai serta beberapa papan yang menyinggung mengenai membuang sampah pada tempatnya. Bukit Paralayang terletak tidak jauh dari Gumuk Pasir Parangkusumo dan Pantai Widuri. Kurang lebih dapat ditempuh selama 8 menit menggunakan motor. Bukit Paralayang buka pada pukul 5 pagi sampai setengah 7 malam. Tiket masuk di Bukit Paralayang sebesar Rp5.000. Untuk parkir motor sendiri sebesar Rp3.000. Jalanan untuk menuju ke Bukit Paralayang berupa aspal dan halus. Namun, kontur yang ada cenderung miring dan naik. Oleh karena itu, jika menggunakan kendaraan baik motor ataupun mobil harus berhati-hati. Selain kontur yang miring dan naik, penerangan di jalanan pun cukup minim. Setelah sampai di area parkir, kita harus menaiki anak tangga untuk sampai ke bukit. Anak tangga yang ada sudah baik dan bagus, namun belum ada handle atau pegangan di sekitarnya. Jadi tetap harus berhati-hati saat menaiki anak tangga. Bukit Paralayang terletak pada ketinggian 900 mdpl. Fasilitas yang ada di sana yaitu toilet umum, musola, dan area parkir. Serta terdapat beberapa warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Di sekitar bukit juga terdapat tempat menginap yang relatif murah. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu menikmati pemandangan cantik dari atas bukit berupa hamparan kota dan juga lautan. Kita juga bisa menikmati matahari terbit dan tenggelam dari atas bukit sambil bersantai. Bila malam datang, kita akan disuguhkan dengan pemandangan lampu-lampu yang ada di kota. Terima kasih sudah mengikuti Yogyakarta dalam 3 babak. Semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat berwisata ke tempat yang kita inginkan. Jadilah wisatawan yang baik dengan tetap menjaga lingkungan di sekitarnya. Dan jangan mengotori apapun di tempat wisata yang akan kita tuju. Sampai bertemu!